sekarang kita akan membuat fungsi edit dan fungsi delete untuk data desa yang ada pada tabel desa ini. Caranya langsung saja kita buka pada file desa, pada file desa.php. Nah, pada bagian sini kita akan membuat dua buah link atau dua buah tombol yang akan kita jadikan sebagai fungsi untuk mengedit data dan untuk menghapus data tersebut. Caranya seperti biasa, kita buat link menggunakan tag A. Di sini bisa kita ketikkan edit, dan untuk hrefnya di sini tujuan dari link edit ini akan kita arahkan ke desa_edit.php. Nah, kemudian di sini kita akan mengirimkan data ID desa, bahwa misalnya, dan di sini kita akan mengirimkan ID data desa, misalnya seperti ini. Nah, di sini kita akan mengirimkan ID desa menuju ke file desa_edit.php menggunakan melalui URL. Caranya seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan tanda tanya, kemudian ID sama dengan, dan di sini kita tampilkan ID desa yang ingin kita edit. Echo variabel D. Nah, karena nama untuk ID desa ini adalah desa_ID, maka di sini kita tuliskan desa_ID seperti ini. Kemudian kita buat satu buah link lagi. Di sini kita buat link untuk menghapus data desa. Tujuannya kita ganti ke desa hapus.php, sambil juga mengirimkan ID desa yang ingin dihapus melalui URL. Oke, kita simpan dulu, save, dan kita lihat hasilnya. Nah, sekarang tombol edit atau link edit dan link hapus sudah muncul. Coba teman-teman perhatikan di sini pada bawah sini. Nah, ini merupakan desa yang pertama, yaitu yang memiliki ID 1. Ini desa yang kedua, ID-nya 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan link edit. Begitu juga dengan link atau tombol hapus. Ini desa 1, desa 2, desa 3, desa 4, desa 5. Nah, selanjutnya misalnya di sini kita ingin dan sekarang coba kita edit. Misalnya di sini kita ingin mengedit desa Jungka Kajah. Klik edit. Nah, ini muncul error 404 karena file desa_edit.php belum kita buat. Sekarang kita buat lagi file baru, langsung simpan, namanya desa_edit.php, dan klik save.
Coba kita jalankan lagi. Nah, di sini file desa. Nah, di sini file desa edit.php sudah ada. Selanjutnya pada file desa edit.php ini kita akan membuat form untuk mengedit data desa. Supaya cepat, bisa langsung kita kopikan saja dari form tambah ini, form tambah desa. Copy semuanya. Copy, kita pastekan ke sini. Nah, judulnya kita ubah menjadi halaman edit data desa. Coba kita simpan. Kita lihat hasilnya dulu. Nah, seperti ini. Seperti yang teman-teman perhatikan di sini dan sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa data ID desa yang ingin kita edit ini dikirimkan melalui URL menuju file desa edit.php. Jadi sekarang pada file desa edit.php ini kita akan menangkap data ID ini, bahwa maksudnya ID desa yang ID ini berguna sebagai pembeda antara tiap-tiap desa. Jadi di sini kita akan menangkap data desa yang ingin diedit. Karena tadi kita klik edit pada desa yang ID-nya 3. Cara untuk menangkap datanya. Nah, selanjutnya di sini buka tag PHP dan kita akan menangkap data ID yang dikirimkan melalui URL, yaitu menggunakan variabel _get dan tulis di sini ID. Jangan lupa tutup dengan titik koma. Nah, di sini coba kita lihat dulu apakah sudah benar data yang kita tangkap ini, ataukah sudah berhasil kita menangkap data ID. Apakah data ID yang sudah berhasil kita tangkap? Echo variable ID. Save. Nah, ini dia. Data ID yang dikirimkan melalui URL sudah berhasil kita tangkap. Selanjutnya kita akan mengambil data dari database, yaitu data yang ber-ID 3. Caranya kita buat dulu sebuah variabel, misalnya variabel data atau variabel desa, nanti terserah teman-teman. Bisa teman-teman sesuaikan sendiri sambil bereksperimen. Sini variabel data sama dengan, seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, jika kita ingin jika kita ingin mengelola data dari database, kita harus menggunakan query, dan query SQL tersebut agar berjalan di PHP kita bisa menggunakan fungsi MySQL query. Pada bagian pertama kita buat variabel koneksi, dan pada bagian pertamanya kita buat variabel koneksi, dan pada bagian keduanya kita tuliskan query SQL yang ingin kita jalankan. Karena di sini kita ingin mengambil data desa yang ber-ID 3, maka query-nya seperti ini. Select all from desa where desa ID sama dengan variabel ID. Jika kita perhatikan, query SQL ini sama saja seperti bahasa Indonesia. Misalnya di sini pilih semua dari desa yang mana ID-nya adalah ID yang kita pilih atau ID yang kita tangkap sebelumnya. Nah, seperti itu.
Selanjutnya seperti biasa langsung kita pecahkan ke dalam array. Dan selanjutnya langsung kita pecahkan ke dalam array. Di sini kita buat perulangan lagi, while variabel d misalnya, atau terserah teman-teman. Variabel d sama dengan mysqli fetch array. Nah, di sini kita buat variabel data. Karena query SQL yang dijalankan itu sudah kita simpan dalam variabel data, maka di sini kita tuliskan juga variabel data. Di sini kita buka kurung kerawal seperti ini dan kita tutup di bagian bawah tabelnya. Nah, seperti ini. Coba kita simpan. Karena nantinya di sini, dan kemudian di sini pada form nama desa ini kita tulis value dan kita tampilkan nama desanya. Karena di sini kita menggunakan variabel d, maka di sini wajib juga kita tuliskan variabel d kurung. Jangan lupa kita tutup tag PHP-nya. Nah, di sini karena kita ingin menampilkan nama desa, maka kita harus menuliskan desa underscore nama. Desa underscore nama dan titik koma. Kita simpan, lalu kita lihat hasilnya. Nah, ada error. Nah, ini maksudnya kita lupa menghubungkan Nah, ini maksudnya kita lupa menghubungkan desa id.php ini dengan koneksi database-nya. Di sini bisa kita include. Nah, pada bagian sini kita include koneksi.php. Simpan, kita jalankan lagi. Nah, seperti ini. Karena tadi desa yang ber-ID 3 adalah desa Jungka Kajah, maka di sini akan ditampilkan Jungka Kajah. Coba kita kembali ke halaman depan, kita lihat ID desa yang lain. Misalnya di sini coba kita ingin mengedit desa Sidomulyo. Sidomulyo ini ID-nya adalah 1. Nah, maka muncul di sini Sidomulyo. Selanjutnya kita buat fungsi untuk tombol simpan ini. Jadi pada saat tombol ini disimpan, maka ini diklik, maka perubahan yang ada pada form nama desa ini akan disimpan pada data desa yang ber-ID 1. Caranya di sini kita buat satu buah form lagi, form baru untuk menyimpan data ID, input tipe text, name ini bisa kita buat ID saja, dan value-nya atau isinya di sini kita tampilkan desa underscore ID. Oke, kita simpan lalu kita jalankan lagi. Nah, di sini form untuk ID sudah ada dan nilainya adalah 1 sesuai dengan desa yang sedang kita edit. Tapi lebih baik form ID ini kita sembunyikan saja. Untuk menyembunyikannya pada bagian tipe di sini kita bisa menggantinya dengan hidden. Kemudian kita simpan lagi, kita lihat hasilnya. Oke. Selanjutnya pada saat form ini disubmit,
file PHP yang akan menanganinya akan kita alihkan ke desa update.php. Oke, kita simpan, kita buat lagi sebuah file baru. Langsung simpan desa update.php. Simpan, langsung kita buka tag PHP. Karena di sini kita masih berurusan dengan database, maka wajib kita include lagi file. Koneksi.php-nya. Koneksi.php. Oke, coba teman-teman perhatikan pada form edit ini tadi. Di sini kita memiliki dua buah form, yaitu form ID yang menyimpan data ID desa, dan satu lagi adalah form nama yang menyimpan nama desanya. Karena form ini menggunakan metode post, maka pada desa update.php ini wajib kita menangkap data dari form tersebut menggunakan variabel underscore post, menggunakan post juga. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Kita akan menyimpannya dalam sebuah variabel. Di sini untuk nama desanya saya simpan dalam variabel nama. Kita tangkap dengan variabel underscore post. Di sini kita isi dengan sesuai nama formnya masing-masing. Misalnya di sini nama, dan yang satu lagi ID, dan yang satu lagi adalah ID. Di sini nama, dan untuk form yang satu lagi saya simpan dalam variabel ID, variabel underscore post ID. Oke. Selanjutnya, untuk mengupdate data pada database, kita bisa menggunakan sebuah query. Kemudian untuk mengupdate data dari database-nya, kita gunakan lagi fungsi MySQL query seperti ini. Jangan lupa pada bagian pertamanya kita buat variabel koneksi. Pada bagian kedua di sini, untuk mengupdate data pada database, kita bisa menggunakan query seperti ini. Untuk mengupdate data pada database, kita bisa menggunakan query update from desa, where desa ID sama dengan variable ID Oke, selanjutnya untuk mengupdate data pada database, kita bisa menggunakan query update desa. Desa ini maksudnya nama tabel yang ingin kita update. Kemudian set desa nama, maksudnya data yang ingin kita ubah. Desa nama sama dengan variabel nama, where desa underscore ID sama dengan variabel ID, dan titik koma. Perhatikan di sini teman-teman, untuk mengupdate data kita bisa menggunakan query seperti ini. Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maksudnya ubah yang ada pada tabel desa, tetapkan nama desa seperti yang ada pada variabel nama, di mana data nama desa yang ingin diubah tersebut adalah yang desa yang ber-ID
desa yang ber-ID sesuai dengan yang ada pada variabel ID. Setelah datanya diupdate menggunakan query ini, selanjutnya akan kita alihkan kembali halamannya ke setelah data berhasil diupdate, selanjutnya akan kita alihkan kembali halamannya ke desa.php. Header, location, desa.php. Oke. Coba kita jalankan. Reload. Ini kita ulang saja. Misalnya, misalnya di sini kita ingin mengedit nama desa Sidomulyo. Edit. Nah, misalnya di sini kita ingin mengganti nama desa Sidomulyo ini dengan Desa Harapan Baru. Kemudian klik simpan. Nah, yang tadinya nama desanya adalah Sidomulyo telah berhasil berubah menjadi Harapan Baru. Kita lihat pada tabel desanya, dan sudah berubah juga. Coba kita tes edit Desa Jungkal Gajah. Kita ubah menjadi Desa Belalang dan klik simpan. Oke. Untuk fungsi edit sudah berhasil. Sekarang kita akan membuat fungsi untuk menghapus data desa. Seperti yang sudah kita buat pada link hapus ini. Jadi pada saat tombol hapus ini diklik, maka akan diarahkan ke desa_hapus.php sambil mengirimkan data ID-nya masing-masing. Selanjutnya kita buat sebuah file baru lagi dengan nama desa_hapus.php. Seperti biasa, kita buka dulu tag PHP, kemudian kita include atau kita hubungkan koneksi database-nya. Kemudian kita tangkap data ID yang ingin dihapus. Di sini data yang ditangkap saya simpan dalam variabel ID karena data yang dikirimkan melalui URL, maka di sini kita tangkap menggunakan get dan nama datanya adalah ID. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menghapus data pada database, kita bisa menggunakan selanjutnya MySQL query variabel koneksi. Pada bagian keduanya di sini kita bisa menggunakan query delete from desa where desa ID sama dengan variabel ID. Nah, untuk menghapus data pada database kita bisa menggunakan query seperti ini, delete from desa where desa ID sama dengan ID yang kita tangkap tadi. Atau jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, hapus dari tabel desa yang ID desanya itu adalah sesuai dengan ID desa yang kita tangkap. Nah, setelah data berhasil dihapus, kemudian kita alihkan kembali halamannya menuju ke desa.php. Oke, simpan. Coba kita jalankan lagi. Ini kita kembali dulu data desa. Nah, coba kita klik tombol hapus. Misal di sini kita ingin menghapus Desa Belalang. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, sampai di sini kita telah berhasil membuat chroot untuk data desa, yaitu kita telah berhasil membuat
input data, kemudian menampilkan data, juga mengedit data serta menghapus data. Oke, kita lanjutkan pada penjelasan selanjutnya. Oke, kita lanjutkan pada video selanjutnya.